Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila dawam. Yang kami muliakan Kiai Haji Muslim Muallim, pengurus dan jemaah Majelis Pemil Quran Al-Mubarakah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali untuk hadir di majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dari kehadiran kita tidak akan pernah beranjak kaki kita kecuali kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan tatkah salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarga, sahabat serta pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Hikam Al-Athaiyah yang digarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang kita telah membahas pada bab yang ke-7. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab ke-7 dimaksud karena pada pertemuan sebelumnya belum selesai. Sekedar untuk flashback atau mengingatkan kembali kepada kita semua tentang apa yang telah kita bahas pada minggu yang lalu, bahwasanya di bait yang ke-7 ini, dalam hikmah yang ke-7 ini, Imam Ibnu Athaillah mengatakan la yusakkikannaka bil wa'di adam wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan bi basiratika wa iqmadan li nuri sariratik. Janganlah membuat engkau ragu-ragu kepada janji Allah, karena janji itu tidak terjadi meskipun tertentu masanya atau telah ditetapkan masanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar yang demikian itu tidak kemudian merusak terhadap basirah kita dan terhadap sarirah kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu semua menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian semua. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukanmu. Berdasarkan ayat ini dapat kita simpulkan bahwa ketika orang membela agama Allah, maka ini janji Allah, Allah akan menolong orang yang membela agama Allah dimaksud. Namun pada faktanya begitu banyak kita lihat kejadian-kejadian, bahkan dari Nabi Adam mungkin sampai nanti hari kiamat, bahwasanya terdapat kekasih-kekasih Allah yang begitu gigih di dalam menolong agama Allah, tetapi yang terjadi justru mereka itu teraniaya secara kasat mata kita. Sebagai contoh, bagaimana kita melihat Sayyidina Umar bin Khattab, seorang sahabat Rasulullah yang begitu berani, seorang sahabat Rasulullah yang telah mewafatkan jiwa serta hartanya untuk berjuang di agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang Sayyidina Utsman, bagaimana seorang Sayyidina Ali yang merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah yang juga berjuang mati-matian di agama Allah. Begitupun cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, serta para sahabat-sahabat Nabi yang lain dan para salafus sholihin yang lain yang semuanya berjuang di agama Allah, tapi mereka justru meninggal dalam keadaan terhina, meninggal dalam keadaan dibunuh, bahkan ada yang meninggal dalam keadaan disembelih. Sayyidina Umar bin Khattab mati dalam keadaan terbunuh, begitupun Sayyidina Utsman, begitu pula Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali itu dibunuh oleh pembantunya sendiri yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Hal ini terjadi pada tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Sayyidina Ali ditikam oleh pembantunya yang merupakan dari golongan Khawarij
dengan pedang yang telah sebelumnya dibubuhi racun, sehingga tersungkur Sayyidina Ali hingga 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Ramadan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang merupakan menantu Rasulullah dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil oleh Allah, nyawanya terpisah dari badannya. Begitupun cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, mati dalam keadaan diracuni. Begitupun Sayyidina Husain, mata-matuhan, yaitu meninggal dalam keadaan disembelih oleh musuhnya, yaitu oleh pasukan Muawiyah. Bahkan banyak dari orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, tapi matinya dalam keadaan terbunuh. Bahkan imam madhab, baik Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i, mereka banyak mengarang kitab yang kita pelajari hari ini dari bilik besi, yaitu di penjara. Kenapa semuanya terjadi? Bukankah Allah telah berjanji di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum, ketika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Ternyata menurut para ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akan mengangkat derajat seseorang, maka Allah tidak hanya Allah kemudian memberinya kesenangan, tetapi ada saatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara ia harus dibunuh, dengan cara ia harus tersakiti, dengan cara ia harus teraniaya. Begitupun yang terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab, yang terjadi kepada Sayyidina Utsman, yang terjadi kepada Sayyidina Ali, dan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Maka jangan heran ketika penerus Rasulullah di dalam memperjuangkan agama ini, yaitu para ulama dan salafun sholihin, ketika di dalam kehidupannya tidak hanya kesenangan yang ia dapat, tapi juga ujian berat, baik itu hinaan, cacian, dan sebagainya. Itu tidak lain adalah cara Allah untuk mengangkat derajat para hamba-hambanya yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian, Allah ketika akan mengangkat derajat seseorang itu bisa saja dengan jalan yang menurut kita itu bukan sebuah kesenangan. Begitupun yang terjadi kepada sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Ali berkata, "Bistu rabbuka apa?" Ketika dibunuh, Sayyidina Ali kemudian berkata, "Aku telah memenangkan, aku telah untung, bahwasanya demi orang yang menguasai Ka'bah, sesungguhnya aku telah menang," kata Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali dibunuh, ditikam. Bahkan sebelum Sayyidina Ali meninggal, Sayyidina Ali berpesan kepada keluarganya, termasuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, untuk tidak membalas dendam kepada orang yang membunuhnya itu. Ini ternyata orang-orang yang diberi ujian yang seperti itu adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang ridha terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai logika untuk contoh pemahaman kita pada malam hari ini, saya ingin mengilustrasikan dengan dokter. Dokter itu mengobati kita itu kadang dengan cara tidak menyakiti, tapi ada kalanya dokter mengobati kita itu dengan cara menyakiti. Kadang kita dibedah, perut kita dibelah, kadang kita dijahit, kadang kita disuntik pakai jarum. Secara logika dia itu bukan mengobati, tapi malah makin menyakiti kita karena tubuh kita dikoyak-koyak. Tetapi padahal sesungguhnya dokter melakukan itu adalah demi kesembuhan kita. Begitupun yang Allah lakukan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu manis kita syukuri, ketika ujian itu yang diberikan menurut kita itu pahit, maka yang harus kita lakukan adalah kita bersabar dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu bisa terjadi, maka kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, kenapa kita tidak boleh kecewa terhadap
janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah di dalam sebuah hadisnya banyak memberikan janji-janji kepada umat ini. Salah satu di antaranya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lau kana 'alaika mislu Uhudin dainan," seandainya salah satu di antara kalian itu punya hutang seumpama gunung Uhud sekalipun, "Abdahullah anka," maka Allah akan bisa menolongmu untuk engkau melunasi hutang-hutangmu. Kul, katakanlah, kata Rasulullah, "Allahumma qini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka." Ini ada sebuah hadis begini. Kata Rasulullah, kalau kamu punya utang, meskipun hutangmu sebesar gunung Uhud, kalau ini selalu engkau baca, kau doa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan untuk engkau bisa membayar hutangmu. Tapi yang terjadi gimana? Kita sering berdoa, mengamalkan ini, misalnya udah diamalkan siang hari siang malam, tapi yang terjadi bukan kita malah mampu melunasi hutang, yang terjadi hutang kita makin nambah. Terus apa sikap kita? Apakah Rasulullah bohong? Tidak. Kita tetap tidak boleh kecewa. Bisa saja lidah kita yang mengatakan itu beda dengan lidah-lidah yang langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kita yang berdoa tidak dikabul oleh Allah karena kita terlalu banyak dosa, sehingga doa-doa yang kita baca itu dibayarkan dulu oleh Allah terhadap dosa-dosa kita. Bisa juga Allah memberi dengan cara yang lain. Maka sikap kita yang baik adalah kita tetap tidak boleh kecewa, kita tetap harus berbaik sangka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, janji dari guru pembimbing kita, janji dari para ulama, janji dari para kiai. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya Imam Abul Hasan As-Sadili pernah berkata, "Man qala indan naumi," barang siapa ketika dia akan tidur dia berkata, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam halan mu'allan ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi manamihi khamsa marrat." Siapa yang baca doa ini sebelum tidur, maka dia akan bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Sudah diikuti ini petunjuk dari Imam Abu Hasan As-Sadili ini, tapi yang terjadi kita malah tidak mimpi dengan Rasulullah, malah membaca tempat absa'ab. Kau tuh mimpi dengan Rasulullah. Kalau itu tidak terjadi, kita tidak boleh menyalahkan guru kita yang mengajari doa ini. Kenapa? Karena banyak kemungkinan. Bisa saja lidah kita yang mengatakannya beda dengan lidah guru kita yang memberikan amalan ini. Bisa saja hanya karena kita terlalu kotor, diri kita terlalu banyak dosa kepada Allah ingin mengikis dosa-dosa kita itu, sebagaimana Allah akan mengikis dosa-dosa orang yang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kesimpulan ini bahwa orang yang dicintai Allah ini di dalam sejarah itu telah dikisahkan banyak orang-orang yang dicintai Allah itu justru disakiti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kasat matanya, padahal justru mereka itulah orang-orang yang begitu dicintai Allah dan Rasulnya. Tujuannya apa? Tujuannya tidak ada lain adalah Allah nanti akan menaikkan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tokoh perempuan, dari tadi laki-laki semua. Kalau yang perempuan, yang pertama perempuan ahli surga itu nanti bernama Siti Maryam, yang merupakan ibunda Nabi Isa. Bagaimana Siti Maryam itu menghadapi cobaan dari Allah, dia harus hamil, melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah. Bagaimana malunya? Dan itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kehidupan Siti Maryam itu tidak mudah. Dia penuh dengan fitnah, penuh dengan cacian, karena ia ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Siti Asia, istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu adalah salah satu perempuan yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan yang begitu taat kepada Allah, tapi justru diberi suami yang bernama
Fir'aun atau Ramses II yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Seorang raja yang kejam, yang mampu Tuhan, tapi justru istrinya beriman kepada Allah dan istri solehah. Bagaimana kehidupannya ketika menghadapi suaminya yang seperti itu? Ternyata Allah memberikan cobaan seperti itu karena Allah ingin mengangkatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mengangkat derajatnya yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Siti Khadijah, dia bisa menemukan suami terbaik, yaitu menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia telah menikah ketiga kalinya dengan Rasulullah. Nikah pertama gagal, nikah kedua gagal, baru nikah ketiga kalinya Allah memberikan seorang suami yang paling sempurna sepanjang zaman, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi kepada kita semua? Ketika senang mari kita syukuri, ketika itu cobaan mari kita sabar, karena kita tidak tahu, bisa saja ketika Allah mencoba kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu tujuan Allah adalah untuk mengangkat derajat kita baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi kesimpulan dari dalam hikmah yang ketujuh ini adalah ini, kita tidak boleh sekutan kepada Allah, baik kepada Rasulullah, begitupun kepada guru-guru kita, karena banyak sebabnya, bisa saja karena level kita yang berbeda. Contohnya misalnya Sayyidina Khalil, pernah ada kisahnya begini. Sayyidina Khalil ini, ada orang mau merantau ke Malaysia di zaman itu, kemudian datang ke Sayyidina Khalil Bangkalan. Dia minta keselamatan, minta selamat bahasa. Jadi kata Sayyidina Khalil, coba kamu cari apa yang ada di bawah kolong ini, bon rumah aja dulu. Apa sih bon rumah ini kayak kalah. Terus orang yang nyawis ini, dia habisnya itu datang masuk ke bon rumahnya. Tak mau apa? Sebetulnya apa? Sebetulnya cuma ceng kucing. Gak besar rokok, ceng kucing misalnya. Ini petang dibawa oleh orang yang sowan kepada Sayyidina Khalil ini. Ada apa guys? Tidak ada apa-apa kecuali ini kucing, ceng kucing. Untuk di sana, dan bajunya baik dia, tak selamat lagi. Angkat ke Malaysia, tengah jalan yang buat perampok. Ternyata Pak, berkat barokah Sayyidina Khalil itu, orang itu sampai ditikam pakai senjata tajam, tak mempan Pak. Berkat apa? Berkat doa, berkat yang kucing itu bisa menahan. Jadi lidah kita ini beda. Lidah kita dengan para ulama, dengan para kekasih Allah itu beda memang. Mungkin ulama itu sekali ucap saja langsung diterima Allah, tapi kalau kita mungkin harus 1000, harus 2000, harus 3000, karena lidah kita memang tidak sama. Nah itu Pak sebagai pelajaran bagi kita. Ini untuk pertemuan yang akan datang, kita akan masuk kepada kalam hikmah yang ke-8. Idza fata'ala kawijihatun min at-ta'arufi fala tubali ma'ha wa in qala amaluka wa innahuma fataha laka illa huwa yurid ay ta'arufa ilaika alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiyan ilaihi wa aina ma anta muhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Kesimpulannya begini, ini yang untuk pertemuan yang akan datang ini, ada sesuatu itu Allah bisa saja menurunkan satu ma'rifat kepada seseorang, padahal orang itu dari perbuatannya, kesehariannya, dari ilmunya, dari ibadahnya tidak masuk akal, tak pantas. Tapi ternyata Allah menurunkan suatu anugerah yang begitu tinggi kepada orang itu, dan itu bisa saja terjadi. Tak masuk akal secara logika, tapi kemudian Allah memberikan anugerah besar. Apa rahasianya? Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.